Halo, selamat datang kembali di channel Narawas. Kali ini, kita akan membahas sebuah kampung budaya yang sedang ramai jadi perbincangan, Lembur Pakuan, sebuah kawasan yang dibangun oleh Deddy Mulyadi di Subang, Jawa Barat. Banyak yang penasaran tentang asal-usul dana pembangunan kawasan ini. Di video ini, kita akan mengulas fakta-fakta secara lengkap berdasarkan sumber terpercaya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan informasi menarik dan inspiratif lainnya dari channel ini. Lembur Pakuan berada di Desa Sukasari, Kecamatan Dauan, Kabupaten Subang. Kawasan ini dikembangkan dengan konsep kampung budaya khas Sunda. Mulai dari rumah-rumah panggung, ornamen bambu, hingga atmosfer pedesaan yang kental terasa di sana. Tujuannya adalah untuk menjaga warisan budaya Sunda dan menjadikannya destinasi wisata sekaligus sarana edukasi budaya. Beberapa waktu lalu, beredar kabar yang menyebutkan bahwa dana pembangunan Lembur Pakuan mencapai 27 miliar rupiah dan berasal dari APBD Jawa Barat. Isu ini tentu saja memunculkan berbagai spekulasi dan pertanyaan tentang transparansi dana publik. Menanggapi kabar tersebut, Deddy Mulyadi secara tegas membantah. Ia menyatakan bahwa pembangunan Lembur Pakuan murni menggunakan dana pribadinya. Bahkan, menurut Deddy, seluruh pembangunan telah selesai dilakukan sebelum dirinya menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Ia juga mengaku bahwa dukungan dari masyarakat dan netizen dari seluruh Indonesia turut berperan besar dalam proses pembangunan ini. Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman. Ia menyatakan bahwa tidak ada anggaran 27 miliar rupiah dari APBD yang digunakan untuk Lembur Pakuan. Dana tersebut, katanya, dialokasikan untuk berbagai program strategis pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata di seluruh wilayah Jawa Barat, bukan untuk satu lokasi saja. Deddy Mulyadi punya filosofi menarik soal uang. Uang harus mengalir dan dibelanjakan di desa. Dengan mendirikan Lembur Pakuan, ia ingin menggerakkan roda ekonomi lokal, termasuk memberdayakan para tukang, pengrajin bambu, dan pekerja desa lainnya. Deddy percaya bahwa pendapatannya harus tersebar ke berbagai lapisan masyarakat, mulai dari petani hingga tukang bangunan. Masyarakat pun menyambut baik pembangunan Lembur Pakuan. Banyak warga yang terlibat langsung dalam pengerjaan kawasan ini, baik dalam penyediaan bahan bangunan, jasa tenaga kerja, maupun kontribusi lainnya. Hal ini mencerminkan nilai gotong royong yang kental dan semangat untuk menjaga kearifan lokal. Selain sebagai objek wisata, Lembur Pakuan juga difungsikan sebagai pusat pelatihan budaya Sunda. Berbagai kegiatan seperti workshop kerajinan, pertunjukan seni tradisional, hingga pelatihan bahasa Sunda secara rutin diselenggarakan. Ini bukan hanya bermanfaat dari sisi ekonomi, tapi juga berdampak besar pada pelestarian budaya daerah. Yang menarik, proses pembangunan ini juga dibarengi dengan komitmen terhadap transparansi. Deddy bahkan mendokumentasikan proses saat ia mengambil dana dari bank pribadi, sebagai bukti bahwa proyek ini tidak menggunakan dana pemerintah. Tujuannya jelas, menghindari fitnah dan membuktikan komitmen terhadap akuntabilitas. Lembur Pakuan kini menjadi contoh nyata bahwa seorang tokoh publik bisa berkontribusi terhadap pelestarian budaya dan pembangunan desa tanpa mengandalkan anggaran negara. Semoga proyek seperti ini bisa menginspirasi daerah lain untuk memaksimalkan potensi lokal dengan cara-cara kreatif dan mandiri. Dari hasil penelusuran dan pernyataan resmi yang kami himpun, dapat disimpulkan bahwa Lembur Pakuan dibangun menggunakan dana pribadi Deddy Mulyadi, bukan dana dari APBD Jawa Barat. Inisiatif ini kini menjadi simbol pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pelestarian budaya Sunda yang layak kita apresiasi. Bagaimana menurut kalian? Apakah kampung budaya seperti ini perlu dikembangkan di daerah lain juga? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kami semakin bersemangat menyajikan konten-konten positif dan menginspirasi lainnya.
Sampai jumpa di video berikutnya.